Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi nih dengan Bu Epi di pembelajaran matematika. Tapi senyum dulu lah, masa cemberut aja. Senyum dulu dong. Nah, kalau senyum kan manisnya kelihatan. Oke kakak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk mari kita buka dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke kakak. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas di bab 1 yaitu bilangan bulat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenal bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang mencakup 1. Sifat komutatif yaitu pertukaran, kedua sifat asosiatif yaitu pengelompokan, yang ketiga sifat distributif yaitu penyebaran. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita langsung masuk di poin pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Kakak-kakak semua bisa dibuka di buku paket halaman 17. Sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi tidak berlaku di pembagian ataupun pengurangan ya kak. Kita lanjut ke poin A terlebih dahulu yaitu sifat komutatif pada penjumlahan. Di sini ada ketetapan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang artinya A ditambah B meskipun posisinya kita tukar menjadi B ditambah A itu memiliki nilai yang sama. Coba kita buktikan di contoh soal. Di sini ada 6 kotak ditambah 2 kotak. Oke, 6 kotak ditambah 2 kotak hasilnya 8 kotak. Nah, sekarang posisinya ditukar. Jadi 2 ditambah 6. 2 kotak ditambah 6 kotak. Hasilnya 8 kotak. Nah, hasilnya sama ya kak, antara 6 ditambah 2 meskipun sudah kita tukar 2 ditambah 6 hasilnya sama-sama 8 kotak. Jadi dari gambar di atas dapat kita tuliskan 6 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 6. Oke, kita langsung memasuki poin yang B, sifat komutatif pada perkalian. Di sini juga ada ketetapan A dikali B sama dengan B dikali A. Yang artinya A dikali B meskipun kita tukar B dikali A memiliki nilai sama. Yuk kita buktikan di contoh soal. Di sini ada 2 kotak ditambah 2 kotak ditambah 2 kotak ditambah 2 kotak. Nah, dari pengertian perkalian itu sendiri yaitu penjumlahan berulang. Kalau di sini ada 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, berarti penulisannya 4 dikali 2, yang artinya 2-nya ada 4. 4 dikali 2 hasilnya 8 kotak. Kita tukar di sini 4 kali 2, posisinya kita tukar menjadi 2 dikali 4. Berarti 4-nya yang ada 2. Oke, 4 ditambah 4. Yang ditulis 2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8 kotak. Berarti hasilnya sama. Jadi dari gambar di atas dapat kita tuliskan 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Lanjut ke sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Kakak semua bisa dibuka ya kak di halaman 19. Sifat asosiatif pengelompokan juga hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Tetapi kita akan membahas di poin A terlebih dahulu yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan. Di sini ada ketetapan juga. Buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A
ditambah dalam kurung B ditambah C. Di sini kita perhatikan ya Kak, di sini dalam kurungnya A ditambah B, di sini dalam kurungnya B ditambah C. Oke, berarti dia memiliki nilai yang sama antara yang di sebelah kiri sama dengan dan di sebelah kanan sama dengan. Kita buktikan di contoh soal. Di sini ada buka kurung 2 ditambah B tutup kurung ditambah 3 sama dengan dan 2 ditambah dalam kurung 4 ditambah 3. Kira-kira memiliki nilai sama atau tidak? Di sini ada 2 kotak ditambah 4 kotak. Nah, karena di sini dalam kurungan 2 tambah 4, makanya kita menghitung terlebih dahulu. Jangan lupa ketika ada operasi hitung yang ada dalam kurung, kita harus menghitung yang ada dalam kurung tersebut. 2 ditambah 4 yaitu memiliki hasil 6 kotak. Nah, baru kita tambahkan 3 kotak. Nah, baru 6 ditambah 3. Hasilnya 9 kotak. Nah, jadi di cara penulisannya seperti ini. Nah, kita hitung yang di sebelahnya, yaitu 2 kotak ditambah 4 kotak ditambah 3. Karena di dalam kurungan 4 tambah 3, makanya kita menghitung terlebih dahulu. 4 ditambah 3 memiliki hasil 7. Baru kita tambahkan dengan 2. 2 ditambah 7 sama dengan 9 kotak. Nah, sama ya Kak, memiliki hasil 9. Ya Allah, ini Bu Guru salah penulisan ya sayangku. Di sini seharusnya memiliki hasil 9. Oke Kakak, kita lanjut. Dari gambar yang sudah kita bahas, dapat ditulis buka kurung 2 ditambah 4 tutup kurung ditambah 3 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 4 ditambah 3. Oke, kita lanjut ke poin yang B, yaitu sifat asosiatif pada perkalian. Di sini ada ketetapan A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Contoh soal, kita buktikan kembali. Nomor 1, di sini ada 5 dikali dalam kurung 2 dikali 8 sama dengan buka kurung 5 dikali 2 tutup kurung dikali 8. Pembuktian. Oke, di sini ada 5 dikali sama ya Kak. Di sini oke, kita hitung dulu yang di dalam kurung. 5-nya kita turunin, 2 dikali 8 menghasilkan 16. 5 dikali 2 menghasilkan 10, 8-nya kita turunin juga. Baru kita bisa hitung kembali. 5 dikali 16 yaitu 80, 10 dikali 8 menghasilkan 80. Dari di tempat yang sebelah kirinya sama dengan memiliki hasil 80 dan di posisi sebelah kanannya sama dengan yaitu 80, berarti sama-sama 80. Jadi 5 dikali dalam kurung 2 dikali 8 sama dengan buka kurung 5 dikali 2 tutup kurung dikali 8, memiliki nilai yang sama. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada dalam kurung minus 6 dikali 4 tutup kurung dikali 5 sama dengan minus 6 dikali dalam kurung 4 dikali 5. Nah, pembuktian. Soalnya kita turunkan kembali. Nah, kita hitung di posisi kanannya sama dengan dan di posisi kirinya sama dengan. Di posisi sama dengan, kita hitung dulu yang di dalam kurung, yaitu minus 6 dikali 4 menghasilkan minus 24, dan 4 dikali 5 menghasilkan 20. Dari sini kita baru bisa hitung minus 24 dikali 5, itu hasilnya minus 20. Minus 6 dikali 20 hasilnya minus 20. Jadi sama. Jadi dalam kurung minus 6 dikali 4 tutup kurung dikali 5 sama dengan minus 6 dikali dalam kurung 4 dikali 5. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat
Oke, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu sifat distributif penyebaran. Untuk sifat distributif penyebaran ini hanya berlaku untuk terhadap penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Di sini ada ketetapan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B, tutup kurung, ditambah dalam kurung A dikali C. Oke, di sini udah ketetapan ya, Kak. Contoh soal. Di sini 5 dikali dalam kurung 2 ditambah 8 sama dengan dalam kurung 5 dikali 2 ditambah dalam kurung 5 dikali 8. Oke, kira-kira posisi di sebelah kirinya sama dengan dan di sebelah kanannya sama dengan memiliki nilai sama atau tidak? Yuk kita buktikan. Kita menghitung yang di posisinya di sebelah kiri sama dengan terlebih dahulu ya, Kak. Oke, di sini ada rumus atau ada ketetapan A dikali dalam kurung B ditambah C. Coba kita tulis rumusnya. Nah, di bawahnya kita di sini menjadi A, ini A, di sini B ditambah C. Mari kita tulis di bawah sini. Nah, 5 dikali 2 ditambah 8. Jangan lupa kita menghitung yang ada dalam kurung dulu. 2 ditambah 8 yaitu 10. Baru 10 dikali 5 hasilnya 50. Nah, sekarang kita hitung yang ada di sebelah kiri kanannya sama dengan, yaitu seperti ini ya, 5 sama ya, Kak, ininya kayak gini, tapi kita jajarkan seperti ini di sebelah ini. Oke, nah di sini baru kita kan A dikali B ditambah A dikali C. Ini A, ini B, ini C. Oke, A-nya 5, B-nya 2. A-nya 5, B-nya 8. Nah, kita hitung yang ada dalam kurungnya dulu. 5 dikali 2 yaitu 10. 5 dikali 8 yaitu 40. Dari sini baru kita hitung. 10 ditambah 40 hasilnya 50. Nah, berarti ini memiliki nilai yang sama. Jadi, dari pembahasan di atas dapat kita tuliskan 5 dikali dalam kurung 2 ditambah 8 sama dengan dalam kurung 5 dikali 2 ditambah dalam kurung 5 dikali 8. Oke. Yang B, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Di sini ada ketetapan A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Oke, kita buktikan di contoh soal. Di sini ada pertanyaan 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan, kira-kira sama enggak dengan nilainya yang di posisi kanan sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 1. Oke, Kakak. Di sini ada A, di sini B, di sini C. Oke, pembuktian. Kita hitung yang ada di posisinya kiri sama dengan dahulu. Di sini ada 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 1. Ya, rumusnya ini dulu ya, Kak. Atau ketetapan ini dulu. A dikali dalam kurung B dikurang C. Nah, A-nya berapa? 3, B-nya 4, C-nya 1. Kita hitung yang dalam kurung dulu, yaitu 4 dikurang 1, 3. Makanya 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita jawab yang ada di posisinya kanan sama dengan. Berarti di sini pertanyaannya kita tulis, ketetapannya seperti ini, kira-kira sama tidak dengan yang ini. Oke, A-nya 3, B-nya 4, A-nya 3, C-nya 1. Nah, kita
Kita hitung yang ada dalam kurung. 3 dikali 4 hasilnya 12. 3 dikali 1 hasilnya 3. Mendapatkan 12 dikurang 3 hasilnya 9. Berarti sama ya Kak. Dari pembahasan di atas dapat kita tuliskan 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 dikurang 3 dikali dalam kurung 3 dikali 1. Oke Kakak, Bu Guru sebelum mohon maaf jika masih banyak salah kata atau salah penulisan. Oke sayangku, tetap semangat. Bu Guru tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.